Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Yuda Aditya. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan UI komponen pada Ionic, kemudian penerapan input dan output, terus yang ketiga, bagaimana caranya menyimpan dan mengambil data di local storage. Oke, yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah project Ionic-nya itu sendiri. Teman-teman bisa langsung ke terminal, ketikkan perintah Ionic Start dan di situ akan muncul bagaimana cara untuk uh, men-setup project Ionic yang akan kita buat itu. Nah, jika sudah, teman-teman bisa masuk ke foldernya, kemudian jalankan perintah Ionic Serve. Nah, di sini saya sudah membuat project Ionic-nya. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan ketika project Ionic-nya sudah selesai dibuat, teman-teman ketikkan perintah Ionic Serve. Nah, dengan perintah ini, teman-teman akan diarahkan ke browser dan menampilkan tampilan setup project yang tadi kita buat. Nah, kurang lebih ini adalah tampilan utama dari project yang sudah kita buat. Karena di sini masih bawaan, nah, di sini nanti teman-teman bisa merubah tampilan tadi di folder src app. Nah, di sini ada home. Nah, ini tepatnya eh, halaman atau baris kode HTML yang tadi kita lihat. Oke, sebelum ke situ saya akan menjelaskan mengenai routing terlebih dahulu. Nah, di sini ada app routing module. Nah, apa sih routing itu? Routing itu artinya kan untuk mengarahkan atau jalur. Nah, di sini ada routing atau routes dengan path home. Artinya, ketika eh, ada user masuk ke halaman home, maka di sini akan ngeload atau menampilkan halaman home/home module di sini. /home module ini isinya apa sih? Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja ketik atau tekan di keyboard Control, kemudian langsung tekan saja. Nah, nanti akan diarahkan ke homemodule.ts yang ada di dalam folder home. Nah, ini adalah routing seperti itu. Nah, terus di bawahnya ada path, tapi tidak ada isinya, kosong. Artinya ketika teman-teman akses eh, halaman yang bukan home atau selain home, maka dia akan otomatis di redirect ke halaman home dan akan menampilkan halaman home module yang tadi. Seperti itu. Oke, coba kita lihat cara penggunaannya atau cara kerjanya. Nah, ini adalah halaman home, maka otomatis dia akan meload halaman home-nya seperti itu. Jika misalkan di sini tidak ada URL home, kita tekan enter. Oh, oh iya, jika di sini tidak ada halaman home, kita tekan enter, maka otomatis akan redirect ke home seperti itu. Jika misalkan di bagian redirect-nya kita hapus, apa yang akan terjadi? Nah, jika
bagian redirect-nya kita hapus, maka tidak akan terjadi apa-apa atau kosong, karena dia tidak akan diarahkan kemanapun, akan menampilkan halaman kosong seperti itu. Terus di sini ada di sini. Nah, eh, gimana sih cara untuk merubah halaman ini starter starter pack template-nya gitu, sesuai yang kita inginkan. Nah, teman-teman tinggal ubah di sini di bagian home. Nah, di sini di dalamnya ada berapa ya? Ada 6 file. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk merubah halaman yang tadi, teman-teman tinggal ubah di sini saja. Di home page HTML. Seperti itu. Oke, karena di sini saya sudah menyiapkan contoh bagian halaman yang sudah saya sesuaikan, baik itu dari UI komponennya, kemudian penerapan input dan output data, dan yang terakhir untuk penyimpanan dan pengambilan data di local storage. Nah, coba sekarang kita akan buka ke codingan yang sudah saya buat. Nah, bagaimana sih bentuk halaman yang sudah saya buat? Nah, ini di sini. Nah, ini adalah halaman yang sudah saya buat. Di sini ada bagian header-nya sudah saya ubah menjadi namanya input data, kemudian ada input text dan button simpan. Nah, oke, dari tampilan ini gimana bentuk kodenya, coba kita lihat. Nah, untuk di atas ini ada ion header. Nah, ini untuk menampilkan judul atau title. Nah, tadi kebetulan sudah saya ubah jadi input data. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini di bagian atas. Nah, di bagian ini ada eh, ion content. Nah, ini untuk menampilkan semua konten di halaman utama seperti itu. Di sini saya menggunakan padding agar kontennya tidak terlalu mepet ke sisi layar. Terus di sini saya pakai elemen div dan ID container untuk menampilkan ke semua input dan button. Nah, di sini ada ion input. Ini nanti tampilannya seperti ini. Digunakan untuk pengguna bisa memasukkan input input seperti itu. Nah, di sini ada ng model nama. Itu artinya akan menghubungkan input dengan variabel nama seperti itu. Jadi jika pengguna memasukkan input, maka otomatis akan tersimpan di variabel nama. Kemudian ada placeholder-nya masukkan nama, fill outline ini untuk menampilkan garis di luar, kemudian labelnya nama. Nah, ini ada label placement floating untuk styling biar terlihat bagus seperti itu. Kemudian ada
ion button. Nah, ini button nanti tampilannya bakal seperti ini. Dengan expand block, ini artinya bentuknya bakal menyesuaikan lebarnya. Dan colornya sukses, ini nanti berarti colornya warna hijau. Kemudian ini ada klik simpan data. Nah, artinya ketika pengguna sudah mengetik nama dan akan menyimpan data, di sini otomatis ketika tombolnya ditekan, akan langsung menjalankan eh, fungsi simpan data seperti itu. Nah, ini ada Ion Card. Ini fungsinya untuk menampilkan kartu gitu, sesuai namanya card. Kemudian di sini ada ng if data tersimpan, artinya eh, kartunya atau datanya hanya akan ditampilkan ketika eh, sudah ada datanya. Kalau belum ada datanya, berarti tampilan kartunya tidak akan ada seperti itu. Nah, ini ada card header-nya. Ini artinya teks atau judul card-nya dengan judul atau dengan nama hasil simpan. Nah, ini ada kontennya. Nah, di sini nanti akan menampilkan nama dan data tersimpan yang diambil dari inputan si pengguna. Seperti itu. Oke. Nah, coba kita langsung saja mendemokan. Misalkan saya masukkan nama saya, Yuda. Nah, ketika saya klik simpan, ini datanya langsung disimpan di local storage dan akan ditampilkan kembali di dalam card dengan outputnya sesuai inputan yang saya input tadi, seperti itu. Coba sekarang kita masuk ke bagian TypeScript-nya. Nah, di sini ada variabel nama dengan tipe data string, tapi kosong. Kenapa kosong? Karena ini fungsinya untuk menampung data yang diinputkan oleh pengguna. Seperti itu. Nah, ini data tersimpan. Eh, ini nanti fungsinya untuk menampilkan eh, data atau output sesuai dengan hasil inputan yang diberikan oleh pengguna, seperti itu. Jika tadi saya inputkan Yuda, berarti data tersimpannya Yuda dan akan ditampilkan Yuda, seperti itu. Nah, ini eh, ada fungsi simpan data. Nah, fungsi ini akan dijalankan ketika pengguna menekan button simpan data, seperti itu. Dan datanya akan otomatis disimpan di local storage dengan nilainya sesuai dengan inputan yang diberikan oleh pengguna. Dan akan langsung ditampilkan ke outputnya atau di data tersimpan, seperti itu. Kemudian ada ng on init. Nah, ng on init ng on init ini fungsinya untuk eh, menjalankan secara otomatis data yang sudah tersimpan di local storage, seperti itu. Jadi walaupun nanti kita sudah input data dan datanya sudah ada di local storage, kemudian kita refresh, nah datanya itu tidak akan hilang, maka otomatis akan tetap ditampilkan, begitu. Oke, coba kita demo lagi sekali lagi. Nah, ini yang saya maksud tadi.
karena tadi saya sudah input Yuda, maka di local storage datanya masih Yuda. Ketika saya refresh, di sini di tampilan card-nya tetap Yuda, karena data di local storage-nya belum ada data yang baru. Seperti itu. Coba kita lihat sambil inspect elemen. Nah, lihat di sini di bagian aplikasi atau application di storage. Nah, di sini di local storage, di sini key dan value-nya key-nya kan nama sesuai tadi variabel yang kita buat. Nah, di sini si nilainya masih Yuda, belum kita ganti. Coba kita refresh lagi, namanya masih tetap Yuda. Coba kita ubah menjadi Adit. Kemudian kita simpan. Nah, datanya, data namanya sudah berubah. Sekarang menjadi Adit. Dan otomatis ditampilkan di card di sini. Seperti itu. Coba bagaimana jika kita hapus key dan value-nya. Coba kita hapus X dan kita refresh. Nah, di sini si tampilannya akan menjadi tampilan awal lagi. Tidak menampilkan card. Kenapa? Karena tadi kan ada ngIf. Nah, di sini ngIf data tersimpan. Artinya, eh, tampilan card-nya hanya akan muncul jika datanya sudah ada. Jika belum ada datanya, berarti card-nya tidak akan ditampilkan. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Jika teman-teman mau melihat dokumentasi resmi dari cara penggunaan UI komponennya, teman-teman bisa langsung ke websitenya. Di sini ketikkan saja Ionic UI komponen. Nah, di sini ada banyak komponen-komponen yang bisa teman-teman gunakan seperti button, ada checkbox, input juga ada. Nah, di sini sudah lengkap. Nah, ini ada contoh tampilannya seperti apa. Kemudian source code-nya juga ada. Teman-teman bisa baca saja dan bisa langsung digunakan di project yang mau dijalankan. Sekian penjelasan mengenai bagaimana cara penggunaan UI komponen di Ionic, penerapan input dan output, dan bagaimana caranya menyimpan dan mengambil data di local storage. Eh, Selebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.